Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Abdul Razak. Di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya tentang analisis taktik permainan ganda putra Indonesia pada kejuaraan bulu tangkis Hello German Open 2021. Ya, di sini bulu tangkis merupakan permainan individual yang dapat dimainkan dengan cara 1 lawan 1 yang disebut permainan tunggal dan 2 orang melawan 2 orang yang disebut dengan ganda, dengan menggunakan raket sebagai alat untuk memukul dan shuttlecock sebagai objek yang dipukul. Ganda dalam bulu tangkis ada dua kategori permainan, yaitu ada tunggal dan ganda. Di sini saya akan membahas tentang ganda. Ganda adalah permainan yang mengandalkan kerjasama. Dalam permainan ganda, yaitu 2 orang pemain merupakan satu kesatuan yang harus tampil baik, meskipun mereka memiliki bentuk permainan yang berbeda. Kunci keberhasilan dalam permainan ganda adalah permainan yang mengandalkan kekompakan pasangan dan setiap pemain ganda harus memahami taktik permainan tersebut. Bulu tangkis mengenal 3 macam taktik atau sistem permainan ganda, yaitu sistem set by set atau berdampingan, sistem front and back atau depan belakang. Ya, lalu yang ketiga ada sistem roller atau bergantian. Permainan ganda memiliki tuntutan yang agak berbeda dengan tunggal. Seorang pemain yang footworknya kurang baik tetapi memiliki kecepatan dan refleks pukulan serta power yang besar bisa menjadi pemain ganda yang baik. Pukulan cepat seperti drive, smash, service, dan netting adalah jenis pukulan yang wajib dan harus dikuasai dengan terampil dalam permainan ganda. Ya, di sini pembatasan masalahnya berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi. Batasan masalah ini yaitu taktik permainan ganda putra Indonesia pada kejuaraan bulu tangkis Hello German Open 2021 pada babak 8 besar hingga final. Lalu rumusan masalahnya, berapakah persentase melakukan taktik posisi permainan ganda pasangan Kevin Gideon pada kejuaraan bulu tangkis Hello German Open 2021? Lalu di sini ada kegunaan penelitian sebagai suatu usaha untuk mengetahui kuantitas penguasaan taktik permainan ganda putra Indonesia. Lalu yang kedua di sini ada bahan evaluasi dan masukan bagi pelatih yang kedepannya dapat mengoreksi taktik atau sistem permainan ganda. Lalu yang ketiga, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi setiap pemain ganda putra di Indonesia agar mengetahui peranan taktik permainan ganda. Lalu yang terakhir ada sebagian informasi para pelatih yang membutuhkan informasi atau sumber penelitian. Lalu di sini ada bab 2. Ya, di sini rangka teoritis ada 2, yaitu taktik permainan ganda dan hakikat permainan ganda. Ya. Tujuan permainan bulu tangkis adalah berusaha untuk menjatuhkan shuttlecock di daerah permainan lawan dan berusaha agar lawan tidak dapat memukul shuttlecock di daerah permainan lawan dan berusaha agar lawan tidak dapat memukul shuttlecock dan menjatuhkan di daerah permainannya sendiri. Oleh karena itu, cabang olahraga bulu tangkis merupakan permainan yang membutuhkan fisik, teknik, taktik, dan mental bertanding yang baik. Agar tujuan tersebut dapat tercapai dibutuhkan strategi dan taktik. Menurut Freddy Rangkuti, strategi adalah cara untuk mencapai tujuan, sedangkan taktik adalah tindakan yang bersifat taktis sesuai dengan kondisi lapangan dengan menunjang strategi yang sudah ditetapkan. Ya, di sini taktik dalam permainan ganda yaitu ada 3. Yang pertama ada taktik berdampingan, set by set. Pola set by set ini secara taktik lebih dikenal dengan istilah pola bertahan karena pola ini memang secara kualitas baik dan kokoh dalam bertahan. Karena dalam taktik berdampingan atau set by set, tugas masing-masing pemain dibagi menjadi 2, yaitu masing-masing pemain mempertahankan setengah lapangan dari depan net sampai ke backline. Taktik set by set ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama mudah diajarkan. Lalu yang kedua, tugas pemain sangat jelas, yaitu shuttlecock yang berada di daerah tugasnya menjadi tanggung jawabnya. Lalu yang ketiga, sangat kuat dan untuk bertahan. Lalu kelemahan set by set ini, yaitu yang pertama, salah satu pemain yang lemah mudah diserang terus-menerus karena tempatnya relatif tetap. Lalu yang kedua, serangan kurang efektif. Lalu yang ketiga, pemain mudah lelah. Lalu di sini ada yang kedua, taktik muka belakang atau front and back.
taktik front and back yaitu posisi pemain membentuk formasi satu pemain di depan, satu pemain di belakang. Kelebihan taktik front and back ini yaitu ketika servis dilakukan langsung menyerang. Lalu yang kedua, pemain depan tugasnya itu untuk menurunkan bola agar pemain belakang dapat melakukan smash. Lalu yang ketiga, sangat efektif untuk pola menyerang. Ya, kelemahan taktik front and back ini pada saat bertahan karena pemain harus mempertahankan lapangan sebelah kanan dan kiri seolah-olah lapangan menjadi lebar. Lalu yang ketiga ada taktik berputar atau rolier. Dalam permainan bulu tangkis nomor ganda, taktik rolier ini paling banyak digunakan oleh para pemain bulu tangkis karena taktik ini memadukan kelebihan yang ada pada dua taktik sebelumnya, yaitu set by set dan front and back. Taktik rolier ini adalah taktik kombinasi dari taktik front and back dan set by set, yang prinsipnya pada saat bertahan menggunakan set by set dan saat menyerang menggunakan front and back. Kelebihan taktik ini yaitu efektif dalam menyerang, lalu kuat dalam bertahan. Lalu jika pengembalian lawan shuttlecock menuju sedikit belakang short service line, maka pemain yang mengambil adalah pemain belakang. Lalu di sini ada hakikat permainan ganda. Permainan ganda merupakan permainan rekreasi yang dapat dinikmati secara sosial maupun perlombaan. Maka dari itu permainan ganda dalam bulu tangkis harus dinikmati sehingga dapat menciptakan permainan yang baik dan menarik. Permainan ganda bulu tangkis adalah permainan yang mengandalkan kerjasama. Di sini ada kerangka berpikir, yaitu tujuannya untuk menggunakan taktik dalam permainan ganda ialah menerapkan penguasaan teknik yang dikuasai untuk menghadapi permainan pihak lawan dan sedapat mungkin mengarahkan permainan itu menjurus pada permainan yang disajikan. Di sini ada metode penelitian itu, tujuan penelitian untuk mengetahui persentase melakukan taktik permainan ganda set by set, front and back, dan rolier pada pertandingan Hilo German Open. Lalu di sini ada metode penelitiannya yaitu deskriptif kuantitatif. Lalu populasinya ganda putra kejuaraan Hilo German Open 2021 yang berjumlah 32 pasang. Lalu ada sampelnya juara kategori ganda putra pada kejuaraan Hilo German Open 2021. Lalu yang terakhir ada teknik pengumpulan data yaitu melalui video dokumenter. Lalu di sini ada kriteria keberhasilan taktik yang dinyatakan berhasil apabila pada saat permainan berlangsung pemain dapat menghasilkan atau mencetak poin. Lalu yang dinyatakan gagal apabila pada saat permainan berlangsung pemain tidak dapat menghasilkan atau mencetak poin. Lalu di sini ada instrumen penelitiannya. Lalu teknik analisis data untuk menghitung persentase digunakan rumus menurut Sujana. Untuk menghitung persentase menggunakan rumus seperti yang ada di sini. Lalu di sini ada hasil penelitian, yang mana taktik front and back paling banyak digunakan dengan keberhasilan terbesar yaitu 83 kali dengan persentase 65%, dan kegagalan paling banyak yaitu dari rolier yaitu 28 kali sebanyak persentase kegagalan 41%. Ya, pembahasan total dominan taktik yang berhasil adalah taktik front and back yaitu 83 kali dengan persentase 65%. Total keberhasilan mereka dalam melakukan taktik posisi footwork ini sebanyak 131 kali dengan persentase keberhasilan 60%, dan total kegagalan mereka sebanyak 89 kali dengan persentase kegagalan 40%. Ya, sini ada beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama taktik permainan ganda set by set dilakukan sebanyak 25 aktivitas dengan persentase kegagalan 76% pada posisi bertahan. Lalu yang kedua, taktik permainan front and back dilakukan sebanyak 127 aktivitas dengan persentase keberhasilan terbesar yaitu 65% pada posisi menyerang. Lalu yang ketiga ada taktik rolier dilakukan sebanyak 65 kali dengan persentase kegagalan terbesar yaitu 59% dan memiliki persentase keberhasilan sebesar 41%. Lalu di sini saran bagi para pemain ganda putra Indonesia sebaiknya melakukan proses latihan taktik pemain ganda
Lalu yang kedua, bagi para pelatih di Indonesia sebaiknya mengasah lagi teknik dan taktik posisi yang kurang dikuasai oleh atletnya. Lalu yang ketiga, sebaiknya lebih banyak lagi melatih footwork. Lalu yang keempat, disarankan bagi pelatih lebih banyak lagi melatih plunge atau stroke. Lalu yang kelima, para atlet disarankan untuk saling memberikan motivasi baik bagi diri sendiri maupun untuk pasangannya. Lalu yang terakhir, ada kekuatan fisik merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh seorang atlet. Yaitu oleh sebab itu disarankan agar para pelatih untuk terus memberikan pelatihan fisik yang baik untuk menunjang para pemain atlet saat bertanding. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.